Dulu zaman mulai dulu ya, mulai zaman Nabi dulu sampai era modern, sampai era Wali Songo, sampai era sekarang juga selalu hidup itu berdampingan dengan macam-macam, baik beda agama, beda kultur, beda marga, beda macam-macam. Sehingga seperti ini mulai dulu juga nggak pernah menjadi masalah. Jadi yang menjadi masalah itu mungkin kurang sosialisasi atau kurang saling maklumi atau kurang saling mudah memaafkan. Saya punya beberapa contoh. Tadi malam saya ngaji, ya saya ngaji dan supaya ada kepastian referensi, saya memang punya tradisi membaca kitab supaya ada kepastian referensi. Saya akan baca dua kitab, yaitu Ar-Risalah Al-Qusairiyah, kitab pegangan Mbah Maimun dalam bertorikoh. Di situ diceritakan, saya baca aja ya supaya jelas di untuk membantu teman-teman yang masih mungkin punya kitab ini dan di halaman 27262 di sini diceritakan percontohan hidup berdampingan ya dengan agama lain. Sami itu badal ulama yakul. Ada seorang ulama bercerita. Istadofa majusyun Ibrahim al-Khalil. Ada orang majusi karena kelaparan. Dulu itu kan padang Sahara, dulu tidak ada warung, tidak ada hotel, tidak ada restoran. Jadi kalau orang kelaparan mau tidak mau itu harus bertamu ke orang lain supaya dikasih makan. Terus faqala kata Nabi Ibrahim bisyarti antus lima. Dengan syarat Anda harus Islam. Kemudian orang Majusi ini putus asa karena dia tidak mau Islam terus pulang. Terus Allah Ta'ala memberi wahyu ke Nabi Ibrahim fa'auhawahu ilaihi mundu khamsina sanatan nut'imuhu ala kufri. Kata Allah, orang itu sudah menjadi Majusi 50 tahun dan selama ini tak kasih makan. Kamu dimintai makan sehari saja kok minta dengan syarat apa? Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim mengejar orang Majusi itu dan kemudian dikasih makan. Jadi cerita-cerita seperti ini juga ada dalam khazanah kita sehingga membentuk perilaku para kiai Indonesia itu toleransinya luar biasa. Juga zaman kita kecil sampai sekarang sering banyak kiai cerita dan itu memang nyata. Betapa Nabi itu juga memaafkan kesalahan seorang daksur ya dalam yang cerita yang terkenal itu. Ketika Nabi sendiri, ada orang bawa pedang terus tanya, ya Muhammad, sekarang siapa yang bisa menghalangi engkau dari saya? Orang ini bawa pedang. Karena Nabi seorang Nabi yang sangat dekat Allah, Nabi matur, Allah. Gitu. Kemudian orang itu gemetar, pedangnya jatuh. Terus dipegang Nabi, sekarang kamu yang bisa menghalangi siapa? Dia bilang, la ahada, tak seorang pun. Singkat cerita, kemudian Nabi memaafkan orang itu. Jadi cerita-cerita itulah yang menjadikan kita bisa hidup berbangsa dan bernegara. Jadi memaafkan itu kata kunci dalam bersosialisasi baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan semua warga Indonesia. Kedua, saya baca kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa ini kitab tentang kelebihan-kelebihan Rasulullah SAW. Di antara pokok dari sifat dasar Nabi itu adalah pemaaf. Suatu saat Nabi ngalamin luka dan luka itu disebabkan oleh musuh-musuhnya. Kemudian ada di antara yang memberi saran ke Nabi, lau da'au ta'alaihim. Mbok jenengan maksud no mereka karena mereka sudah melukai engkau. Melukai engkau terus sudah biadab sama engkau. Tapi Nabi menjawab, ini di halaman 73 dalam kitab Hukukul Mustafa, karangannya Qodiyat. Judulnya itu Asy-Syifa. Ini lam upas la'anan. Saya ini tidak ditugaskan Allah untuk menjadi tukang laknat, untuk menjadi orang yang sukanya menghabisi yang lain. Walakinni bu istuda'iyan warahmatan. Tapi saya diutus untuk berdakwah yang baik, warahmatan dan menjadi rahmat.
Terus Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayat kaum saya karena perilakunya demikian itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi ini pelajaran bagi kita bahwa perilaku sosial yang kurang baik dari tetangga itu jangan-jangan kita tidak cukup memberi mereka edukasi atau pengetahuan atau sosial. Jadi saya tidak akan banyak matur di sini karena memang waktu saya juga tidak banyak. Tapi saya mau matur dulu itu saya cerita ke ibu-ibu ini yang dulu itu ulama itu hubungannya hanya dengan Allah, tidak pakai ilmu sosial. Ini penting. Ilmu sosial itu bisa jengkelkan. Misalnya kalau saya baik sama tetangga, tetangga saya tidak baik itu bisa jengkel. Atau baik sama istri ternyata malah lama bisa jengkel. Baik sama tamu ternyata malah tamunya kurang sopan atau mengganggu itu bisa jengkel. Sehingga dulu Nabi itu kalau menyuruh kebaikan itu mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu falyukrim jarahu. Jadi kebaikan kepada orang lain itu atas namakan Allah. Sehingga kalau kita jengkel itu mudah memaafkan. Saya punya banyak cerita di Ihya juga di beberapa kitab. Itu ada seorang ulama dipanggil tetangganya. Pak Yai silahkan datang ke rumah saya. Si Kiai tadi datang. Setelah datang ke rumah pemuda itu, pemuda tadi dengan biadabnya bilang, Pak Yai saya tidak butuh kamu, silahkan pulang. Pulang. Dan Kiainya tersenyum. Setelah itu setelah sampai rumah dipanggil lagi. Pak Yai datang lagi ke rumah saya. Kiainya datang. Sampai 3 kali. Dan kiainya sama sekali tidak menunjukkan wajah kecewa. Senangnya bukan main. Terus pemuda tadi tanya, kenapa engkau tidak benci? Kenapa engkau tidak tersinggung? Kiainya tertawa-tawa. Nak, saya datang ke kamu itu bukan karena apa-apa. Memang Allah menyuruh saya ini memuliakan tangga. Sehingga ketika tetangga memanggil, ya saya datang. Itu perintahnya Allah. Jadi saya tidak ada urusannya dengan kamu. Nah itu pentingnya pertaruhan apa-apa itu atas nama Allah itu tidak mudah kecewa. Tapi kalau atas nama manusia itu kalau dia jengkelin kita akan balas jengkelin. Tapi kalau atas nama Allah itu legowo. Ini yang dibutuhkan dalam berbangsa dan bernegara. Misalnya hubungan kita dengan negara, kalau memberi itu ibadah dan keren, heroik. Tapi kalau mendapat itu kalau kita tidak berhak itu ada hisabnya. Misalnya kita digaji karena pekerjaan tertentu, tapi bawaannya di kantor baca koran, guyon, terus main WA terus misalnya. Itu antara gaji dan pekerjaan itu malah masalah. Tapi kalau kita memberi, itu pasti dapat pahala. Bayangkan kalau negara ini hubungan masyarakat dengan negara itu memberi, kayak kita zaman belum merdeka. Tentara-tentara itu dibantu orang-orang kampung, dulu itu hanya dengan ketela, dengan makanan-makanan kampung, tapi hubungannya itu memberi. Barokahnya itu bisa merdeka. Tapi kalau hubungannya mendapat itu orang itu nggak akan puas. Begitu juga kiai dengan masyarakat, masyarakat dengan kiai itu kalau hubungannya memberi itu insya Allah akan semuanya baik-baik saja. Tapi kalau hubungannya ingin mendapat ini masalah. Jadi sebetulnya menata bangsa ini juga menata peradaban manapun itu dimulai dari mental memberi. Yunfikun itu memberi. Memaafkan juga sama. Kalau kita nurutin jengkel itu gampang jengkel, tapi mulailah dari mental memberi maaf. Makanya Rasulullah itu ketika ada sahabat marah sama pembantunya, kata Nabi, marahnya Allah itu lebih dahsyat ketimbang marah kamu pada pembantu. Terus sahabat tadi tanya, lalu supaya Allah tidak marah ke saya gimana? Terus Nabi jawab, Allah tasdok, kamu sendiri jangan mudah marah. Jadi semua kekacauan sosial itu kan karena kita sadar punya hak, kemudian kalau terganggu kita marah. Gara-gara marah melahirkan pemecatan, melahirkan macam-macam, akhirnya melahirkan dendam macam-macam. Jadi dalam bulan Syawal ini kita harus berlatih memaafkan. Ya, jadi minal aidin wal faizin. Saya beri beberapa contoh. Jadi tadi sudah contoh daksur, terus Nabi menjawab, saya tidak diutus Allah untuk sebagai pelaknat, tapi walakin bu'istu da'iyya wa rahmah. Terus ada lagi cerita tentang orang Badui. Orang Badui itu orang primitif yang kurang berperadaban. Itu datang ke Nabi kemudian memaki-maki Nabi, Muhammad, engkau jadi pemimpin harus yang adil. Enggak boleh tidak adil. Terus Nabi itu dengan senyum bilang, "Fama ya'dilu idza lam adil." Lalu yang adil siapa kalau saya sendiri tidak adil?
Padahal Nabi ketika dilihat tidak adil itu punya ilmu yang luar biasa. Tak beri gambaran begini. Mungkin orang Indonesia tidak siap, tapi harus siap dilatih supaya siap. Apalagi ibu-ibu kayaknya agak siap. Nabi itu kalau ada orang sering memberi itu malah setelah Nabi kuat. Zaman dulu kuat itu artinya memenangkan apa ya, istilahnya pergulatan antara hak dan batil. Hanya Nabi setelah ngalami Fatu Mekah itu ya mapan. Itu yang biasa berderma, biasa ngasih itu nggak dikasih. Tapi yang orang-orang barusan masuk Islam, barusan jadi orang baik itu dikasih banyak. Nah, tentu ini dipandang banyak orang itu tidak fair. Tidak fair itu, oh yang dulu berjuang mati-matian nggak dikasih, yang tidak berjuang kok apa? Dikasih. Itu dianggap nggak adil oleh pikiran ini. Tapi cara berpikir nubuah tidak seperti itu. Cara berpikir nubuah itu orang yang biasa ngasih negara. Misalnya berjuang kemerdekaan atau berjuang membebaskan Indonesia dari penjajah. Itu mentalnya memberi. Memberi ke negara. Ya itu sama Nabi malah. Ya sudah, mental memberi itu mental terbaik. Nggak boleh diturunkan jadi mental mendapat. Itu cara berpikir Nabi. Kan nggak lucu kan orang dulu biasa memberi. Lalu pas tua, pas mau mati mentalnya ingin mendapat. Kalau enggak geremeng, ini dari mantan heroik menjadi mantan heroik terus sekarang mentalnya jadi sa'il meminta-minta, itu kan enggak keren, turun derajat. Tapi kalau orang kan enggak terima, wong dulu zaman miskin sama saya, setelah kaya kok lupa saya. Sebetulnya ketika miskin kamu bantu temen, ketika kaya biasa aja dia enggak bantu kamu, biar kamu ketemu Allah itu keren. Statusnya hanya membantu, bukan dibantu. Tapi ini insya Allah kayaknya banyak yang enggak siap. Jadi kalau kamu punya teman miskin, kok teman kamu jadi pejabat atau jadi orang kaya, biarin aja. Biar kamu tetap keren. Itu dulu tak bantu. Sampai sekarang pun tetap tak bantu. Sekarang dia kaya, tidak minta bantuan saya, tapi saya tetap keren. Status membantu masih melekat. Tapi setelah kamu batalkan sendiri status Anda, karena kamu minta-minta, kalau tidak geremeng, maka dari status membantu menjadi peminta. Itu nubuah. Ya. Jadi nubuah itu pikiran yang super. Sehingga, dan itu harus ditanamkan di hubungan kita dengan negara, dengan orang tua, dengan tetangga. Kalau bisa mental kita itu al-yadul ulya khairum al-yadis sufla. Mentalnya memberi. Karena mentalnya memberi itu gak gampang kecewa.